Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak di sini akan mengajar penataan produk kelas 11 bab 2 kelanjutan materi yang kemarin, yaitu citra toko. Citra toko. Sini citra toko yaitu gambaran keseluruhan yang lebih dari sekadar penjumlahan perbagian di mana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dan selanjutnya di sini ada faktor-faktor pencitraan toko. Beberapa gabungan yang diperoleh dari dimensi-dimensi yang dirasakan oleh konsumen di sebuah toko merupakan faktor-faktor dari pencitraan toko. Di sini ada faktor-faktor yang membangun pencitraan toko dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Di sini ada dimensi juga ada komponen, dan terakhir ada ide dari komponen. Dimensi sendiri juga ada barang dagangan, komponen juga ada kualitas, dan ide dari komponen di sini ada 3. Yang pertama, kualitas terbaik dibandingkan dengan toko yang lain. Yang kedua, kualitas terbaik sesuai dengan harga yang memberikan, dan yang terakhir, kualitas terbaik secara keseluruhan. Dan sini juga ada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan toko yang lain, dan yang kedua, harga yang beralasan dibandingkan terhadap produk, dan yang terakhir, harga rendah secara keseluruhan terhadap harga produk. Dan yang terakhir di sini ada keanekaragaman. Di sini ada ketersediaan produk baru atau produk fashion plus merek yang bervariasi. Yang kedua, berbagai macam desain produk dan warna. Dan yang ketiga, berbagai macam variasi produk. Yang terakhir, ketersediaan berbagai macam merek dan produk untuk dipilih. Selanjutnya di sini juga ada dimensi, komponen, dan ide dari komponen. Dimensi di sini ada promosi, komponen juga ada promosi, dan ide dari komponen di sini ada frekuensi penjualan. Yang kedua ada kelingkuan penjualan produk. Yang ketiga, penyediaan informasi produk baru. Dan yang keempat, undangan atas penyerataan kultural dan penjualan khusus. Dan yang kelima, frekuensi secara pemberian hadiah. Yang selanjutnya ada penempatan katalog dengan tepat, dan di sini juga ada berbagai macam hadiah. Dan yang terakhir, keuntungan dari promosi, kartu kredit, masa kredit, dan panjang dan pendapatan poin. Dan komponen sini ada iklan, penyediaan informasi iklan rencana belanja berguna, dan ketiga ada iklan dengan daya tarik, dan yang terakhir ada iklan yang dipercaya. Selanjutnya di sini ada dimensi, komponen, ide dari komponen. Dimensi terdiri ada kenyamanan, komponen juga ada kenyamanan belanja. Dan di sini ide dari kemampuan di sini ada keseluruhan bergerak di dalam toko, kemudahan menemukan barang-barang yang diinginkan, menemukan untuk melakukan pembelanjaan secara menyeluruh, dan yang terakhir, kenyamanan belanja secara menyeluruh. Dan komponen terdiri ada letak yang strategis. Dan ide dari kemampuan di sini ada kemudahan jalan masuk dan keluar ke tempat parkir. Dan kedua, ada terdapat jalur terhubung dengan transport publik, bus dan subway. Dan yang ketiga, kedekatan jarak dengan rumah dan kantor. Dan yang keempat, akses bus standar jual. Dan yang terakhir, ada penyediaan lahan parkir gratis. Dan selanjutnya di sini ada dimensi, komponen, ide dari komponen. Dimensi di sini ada fasilitas toko, dan ide dari komponen juga ada kemudahan menggunakan fasilitas toko, eskalator, lift, dan kereta bayi. Dan yang kedua ada berbagai macam tempat istirahat, snack, corner, dan toilet, cafe shop, tempat duduk. Yang ketiga ada fasilitas yang bersih, dan yang terakhir fasilitas yang modern. Selanjutnya di sini juga ada pelayanan toko, dan komponen juga ada pelayanan penjual. Dan ide dari komponen di sini ada tenaga penjual yang ramah. Yang kedua adanya dari tenaga penjual atas informasi yang
terkait dengan produk, dan yang ketiga penyediaan informasi terbaru dari tenaga penjual, dan yang keempat pemberian ungkapan persetujuan dan solusi atau keluhan pada tenaga penjual, dan yang terakhir pelayanan konsumen yang menakjubkan. Dan terakhir di sini ada pelayanan kredit, di sini ada penerimaan atas berbagai macam kartu kredit, yang terakhir kemudahan pengambilan dan penukaran barang-barang yang tidak dapat digunakan atau dikembalikan. Dan di sini juga ada dimensi komponen, ide dari komponen. Dimensi di sini ada atmosfer, dan ide dari komponen di sini ada atmosfer toko yang menyenangkan, dan yang kedua ada atmosfer toko yang santai, dan yang ketiga dekorasi dan presentasi produk yang bagus, dan yang terakhir ada atmosfer pencahayaan, warna, dan fasilitas yang mewah. Dan dimensi diri ada juga merek yang terkenal, komponen juga ada berkelas. Dan ide dari komponen di sini ada nama merek yang terkenal, dan yang terakhir ada citra kelas tinggi atau high class. Dan yang terakhir di sini ada elemen pencitraan toko. Terdapat beberapa elemen yang harus diperhatikan untuk merancang citra sebuah toko, yaitu konstruktur toko, layout toko, lokasi ruang, perkakas, dan perlengkapan. Berikut adalah bagian dari elemen perancangan. Di sini konstruksi toko dibagi menjadi dua. Yang pertama eksterior toko, yang kedua interior toko. Eksterior toko di sini ada papan nama, jendela, pintu masuk, dan interior toko di sini ada sirkulasi udara, interior, dinding, lantai, dan langit-langit. Dan di sini juga ada layout, terus ada jenis desain, dan terus ada grid bebas kombinasi. Dan selanjutnya ada lokasi ruang, jenis desain, analisis penjualan, kemungkinan meraih laba pendekatan. Dan yang terakhir di sini ada perkakas dan perlengkapan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkakas, dan yang kedua ada perlengkapan. Sekian pertemuan materi yang Bapak sampaikan hari ini, dan jangan lupa untuk mempelajari bab selanjutnya. Di sini ada bab 3, yaitu klasifikasi produk. Baik, Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.